Kondisi tempat-tempat yang kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahu akbar adada ma zakarallaha zakiru wa kabbar. Allahu akbar adada ma hamida hamidun wa syakar. Allahu akbar adada man taba taibun wastaghfar. Allahu akbar ma a'ada alaina min awaidi fadlihi wa judihi ma ya'udu fi kulli 'idin wa yadhhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan addakhiruha liyaumin kana syarruhu mustatira. Subhana man lam yazal aliyan kabira sami'an basira latifan khabira afuwan ghafura. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasulih ba'asa bil huda wa dinil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa asarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di pagi yang penuh berkah ini, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus ikhlas akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji Allah sebagai rasa
syukur atas nikmat segala limpahan nikmat kepada kita semua dan rahmatnya yang tak terhingga. Jamaah salat Idul Adha, a'azakumullah. Salah satu ibadah dalam Islam yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang adalah ibadah haji. Padahal jika ditanya, kebanyakan kaum muslimin tentu akan mengungkapkan keinginan kuatnya untuk berangkat ke tanah suci. Faktor terbesar yang membuat mereka belum bisa melaksanakannya adalah terkendala biaya. Namun, benarkah peluang mendapatkan pahala haji tertutup rapat bagi orang-orang yang ekonominya rendah? Bukankah rahmat Allah itu sangat luas? Ketahuilah wahai jemaah, ketahuilah wahai jemaah sekalian, semua orang berpeluang untuk memperoleh pahala haji walaupun dia tidak berangkat ke tanah suci. Bahkan bisa saja pahala yang didapatkan olehnya lebih besar dibandingkan orang yang berangkat ke Baitullah. Ada sebuah kisah menarik yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Di suatu musim haji di Padang Arafah, ada seorang jamaah haji yang bermimpi. Dalam mimpinya itu terdengar suara, ketahuilah bahwa dari sekian banyak jamaah haji ini, yang diterima hajinya hanya si fulan. Hanya si fulan. Disebutkan nama seseorang. Begitu bangun, dia kaget dan terheran-heran. Karena si fulan yang disebut namanya tadi, ternyata dia tidak berangkat haji tahun ini. Karena ada suatu halangan. Namun tekad kuat dan ketulusan hatinya lah yang membuat dia berhak memperoleh keistimewaan tersebut. Benar, dia tidak berhaji dengan fisiknya, tapi dia berhaji dengan hatinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagaimanakah cara berhaji dengan hati? Sekurang-kurangnya ada 3 faktor yang membantu seseorang agar bisa berhaji dengan hatinya, yaitu niat yang tulus, serius beribadah, dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Faktor yang pertama adalah niat yang tulus. Niat yang tulus. Banyak orang belum menyadari, belum memahami betapa ketulusan hati memiliki efek dahsyat dalam menghasilkan pahala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa sepulang kaum muslimin dari perang Tabuk, saat mendekati kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinah aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalam kota Madinah yang sebentar lagi kita akan masuki ini, ada orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan wahai pasukan perangku. Padahal orang-orang yang ada di Madinah itu tidak melakukan perjalanan, tidak mengarungi lembah seperti yang kalian lakukan. Qalu ya Rasulullah wahum bil Madinah. Para sahabat memastikan, bukankah mereka di Madinah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat berperang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum bil Madinah habasahumul uzr. Betul, mereka berada di Madinah, tapi tidak berangkat jihadnya mereka karena adanya halangan. Hadis riwayat Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang sejatinya ingin berangkat jihad, sangat ingin bahkan. Tapi karena terkendala biaya
atau karena sakit, atau karena halangan syar'i lainnya, sehingga mereka tidak bisa berangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi mereka saat itu, suasana hati mereka saat itu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Wahai Muhammad, tidaklah berdosa orang-orang beriman yang tidak ikut berperang karena tidak memiliki kendaraan. Mereka datang memohon kepadamu untuk diikut sertakan berangkat. Engkau menjawab, aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut kalian. Maka kemudian mereka kembali sembari bercucuran air mata karena sedih tidak menemukan kendaraan untuk ikut berperang. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 92. Jika saat ini kita belum bisa berangkat haji karena satu dan lain hal, maka jangan lupa untuk menanamkan niat dan tekad yang kuat dalam hati bahwa suatu saat nanti jika diizinkan Allah maka akan berangkat. Niat yang tulus ini bisa menghasilkan pahala sebesar orang yang berhaji dengan fisiknya, bahkan mungkin lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Faktor yang kedua, serius dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Berhaji ke Baitullah atau rumah Allah adalah salah satu ekspresi kerinduan seorang hamba untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Sehingga syiar yang senantiasa dilantunkan jamaah haji adalah talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Talbiyah ini menggambarkan betapa rindunya hamba kepada Allah. Ungkapan kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah tidak harus diwujudkan dalam bentuk ibadah haji, apalagi jika kondisi keuangan belum memungkinkan. Namun kerinduan itu bisa diwujudkan dengan keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berupaya senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saat azan dikumandangkan, tinggalkan seluruh aktivitas sepenting apapun. Entah itu meeting dengan rekan bisnis, entah itu belajar agama, bekerja di sawah atau memasak di dapur, tinggalkan itu semua. Apalagi bila aktivitas itu tidak penting, semisal bermain gadget, menonton TV atau ngobrol ngalor ngidul. Segera penuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, mari tunaikan salat. Ketahuilah bahwa seluruh aktivitas akan terasa kecil apabila muazin telah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Singkirkan selimut tebal, tinggalkan kasur empuk, lawan rasa kantuk, sucikan tubuh dengan basuhan air wudu, dan bergegaslah memenuhi panggilan Sang Penguasa alam semesta. Ketika nafsu menggoda untuk berbuat maksiat, saat setan membisiki untuk melakukan perbuatan dosa, ingatlah bahwa dosa dan maksiat adalah rintangan terbesar yang bakal menghalangi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan maksiat hanya akan membuat kita terlempar jauh terasing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, istighfar dan taubat akan mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin dan hadirat yang kami hormati, faktor yang terakhir, faktor yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Konsisten menjalankan ibadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta istiqomah bukanlah hal yang ringan, namun membutuhkan perjuangan yang keras. Tanpa bantuan dan taufik dari Allah, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Maka faktor terpenting yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa menyukai keimanan. Jadikanlah itu indah di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Mukmin sejati akan menyukai salat, menyukai puasa, menyukai membaca Al-Quran, menyukai birrul walidain, menyukai silaturahmi, dan menyukai ibadah-ibadah lainnya. Sebab seluruh aktivitas itu akan mendatangkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Semakin rutin ibadah dikerjakan, hidup seseorang akan semakin damai dan bahagia. Sebaliknya, mukmin sejati pasti membenci dosa dan maksiat. Dia tidak suka mengumbar mata saat bermain gadget atau jalan-jalan di luar sana. Dia tidak suka, dia membenci kebohongan. Dia anti korupsi apapun bentuknya dan berbagai macam keburukan lainnya. Karena seluruh perbuatan jelek itu hanya akan membuat hati gelisah dan tidak tenang. Semakin dorongan nafsu haram dituruti, maka akan semakin manusia menderita, bagaikan orang yang sedang kehausan diberi minum air laut. Semakin banyak air garam yang diminumnya, maka dia akan merasa semakin tersiksa kehausan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita belum berkesempatan untuk berhaji dengan fisik kita hari ini, sungguh peluang untuk berhaji dengan hati kita terbuka lebar di hadapan kita, kapanpun dan dimanapun. Mari jangan sia-siakan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabawna saghira. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an litahkimi syariatik wal amali bi kitabik wal tizami bi sunnati nabiyyik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
Menuntun umat dengan ilmu. La dulu dulu asatiyah.